Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para umaha dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma, dan kita masih di dalam penafsiran surat An-Naba. Kali ini kita akan lanjutkan ayat yang ke-17 berkaitan tentang fenomena hari kiamat. Penjelasan akan dua poin yang kita sampaikan pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 terkait dengan keadaan orang-orang musyrikin, di mana mereka tidak membenarkan akan adanya hari kebangkitan, dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bukti-bukti bahwasanya anggapan mereka itu adalah keliru. Allah datangkan bukti semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari yang tidak ada menjadi ada. Makhluk Allah yang ada di alam semesta ini besar dibandingkan mengembalikan manusia dan membangkitkan mereka dari kubur-kuburnya begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka berimanlah orang-orang yang beriman, dan kafirlah orang-orang yang kafir dengan adanya hari kebangkitan. Dan kali ini poin yang ketiga di dalam pembahasan surat An-Naba ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dahsyatnya hari kiamat. Dan sebelum kita jelaskan ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita dengarkan terlebih dahulu salah seorang dari jamaah membacakan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-30. Nah,
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-17, dan judul pembahasannya adalah fenomena hari kiamat. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Para umaha dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud hari keputusan yaumul fasl atau hari pembeda itu adalah hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktunya. Hanya saja tidak ada satupun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Malaikat Israfil yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan meniup trompet. Kalaulah malaikat ini tahu kapan terjadinya hari kiamat, niscaya pandangan matanya itu tidak senantiasa menuju arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini jamaah ini dimuliakan oleh Allah, sampai nanti Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan trompetnya, pandangan matanya menuju arasy Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena khawatir kalau seandainya dia berpaling sementara Allah perintahkan, tidak langsung dikerjakan oleh malaikat tersebut. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh malaikat ketika datangnya hari Jumat. Nabi SAW menetapkan harinya, tapi kapan Jumatnya Allah a'lam. Nabi SAW pernah ditanya oleh Jibril alaihissalam, akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Orang yang ditanya di sini adalah Rasulullah, dan orang yang bertanya di sini adalah Jibril. Kedua-duanya, yang Jibril ini merupakan Rasul dari kalangan langit pilihan Allah, dan Nabi kita Muhammad SAW Rasul dari kalangan bumi pilihan Allah. Kedua-duanya pilihan Allah. Jibril menyampaikan wahyu, tapi kapan terjadinya kiamat dia tidak mengetahuinya. Nabi SAW kekasih Allah, tapi kapan terjadinya kiamat beliau tidak tahu juga. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang jelas hari keputusan, hari pembeda itu akan datang. Maka yang jadi pertanyaannya adalah bukan kapan datangnya, tapi apa yang sudah kita siapkan dengan datangnya hari kiamat tersebut. Karena ini pasti datang. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh salah seorang Arab Badui, mata sa'ah, kapan kiamat itu? Maka Nabi SAW hanya diam, dan beliau mengatakan kepada laki-laki ini, mada sta'datta biha, apa yang telah engkau siapkan dengan kedatangan hari kiamat? Karena kiamat itu suatu kepastian. Kapan? Hanya Allah yang tahu. Dan apa yang sudah kita siapkan dengan datangnya hari kiamat ini sesuatu yang tidak pasti. Kadang kita kerjakan, kadang tidak. Kadang kita semangat untuk melaksanakannya, kadang tidak. Yaitu bekal amalan. Karena memang kita butuh bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu
fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Naam, kiamat akan terjadi. Dan sebelum kiamat kubra, kiamat yang besar itu terjadi, yang akan mematikan seluruh makhluk kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada kiamat sugro, kiamat kecil. Dan di antara kiamat kecil itu adalah yang terjadi pada diri kita. Kiamat yang terjadi pada diri kita yaitu kematian. Rumaha dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kematian ini merupakan kiamat kecil. Kita sudah selesai. Ketika kita meninggal dunia sudah tuntas semuanya. Adapun yang belum meninggal dunia, dia masih punya kesempatan untuk menyiapkan bekal. Maka pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah apakah kita sudah menyempurnakan bekal kita? Nabi SAW pernah ditanya oleh orang-orang Arab Badui, kapan terjadinya kiamat? Maka Nabi SAW menjelaskan sembari menunjuk seorang anak kecil yang beliau mengatakan, in ya'ish hadha, kalau anak kecil ini hidup, la yudrikuhul haram hatta taquma alaikum sa'atukum, tidaklah dia mendapatkan masa tua. Itu anak kecil ini tidaklah dia mendapatkan masa tua yang dia bertambah usianya, bertambah sampai tua, sehingga ditegakkan atas kalian kiamat kalian. Maksudnya kalau dia sudah tua, kalian akan mati. Jadi kalau anak kecil ini sudah menjadi tua, maka kalian yang bertanya ini bakal mati. Itulah kiamat kalian. Para umaha dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, baik kiamat kubra maupun kiamat sugra, itu enggak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Luqman ayat yang ke-34, wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan diusahakannya besok hari. Ada yang sudah merencanakan semuanya, ada yang sudah mempersiapkan, memplanningnya. Tapi apakah yang direncanakannya itu terjadi? Tidak ada yang tahu. Karena ini perkara esok, perkara masa yang akan datang. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berencana, kita hanya memplanning, kita hanya menyusun. Adapun yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala, terjadi atau tidak terjadinya. Wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut, dan tidak ada satu orang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Enggak tahu dia matinya kapan. Tapi pastinya kita semua ini berjalan menuju kematian. 1 jam yang berlalu dari diri kita ini menunjukkan 1 jam akan kurangnya jatah hidup kita di dunia. Bukan 1 jam bertambah jatah hidup kita di dunia, berkurang. Namun tidak ada satupun yang tahu siapa yang lebih dahulu finish. Apakah orang yang lebih tua lebih dahuluan finish, ataukah anak muda, atau bagaimana? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Di antara nama lain dari hari kiamat adalah yaumul fasl, hari keputusan. Inilah nama lain dari hari kiamat. Hari keputusan, hari pembeda. Yaumul qiyamah, hari kiamat, nama lainnya apa? Yaumul fasl, hari pembeda, hari keputusan. Apa yang dimaksud hari pembeda di sini? Allah Subhanahu wa taala akan membedakan ya manusia itu hanya dengan 2 kelompok saja. Kelompok yang masuk ke dalam surga
dan kelompok yang masuk ke dalam neraka. Gak ada tempat yang lain, Bu. Hanya dua saja. Mau pilih kemana? Hanya ada dua. Hanya ada dua tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan nanti pada hari kiamat, yaitu surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jalan-jalan menuju surga itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan menuju neraka juga sudah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kelompok penghuni surga dan kelompok penghuni neraka, kelompok orang yang didolimi dan orang yang mendolimi. Hanya ada dua kelompok. Apakah kita termasuk kelompok orang yang didolimi, ataukah kita termasuk kelompok orang yang mendolimi? Ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah. Peganglah prinsip ketika kita masih tinggal di dunia ini agar tidak menjadi orang yang dolim. Walaupun mungkin orang menganggap kita dolim, tapi itu hanya anggapan dia. Namun kebenaran hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Ketika hari ini dia menganggap dia didolimi, pada akhirnya dia berusaha untuk bangkit dan membalas. Dan pada saat dia membalas, ternyata balasannya itu lebih dari kedoliman yang didapatkannya. Boleh tidak kalau seandainya ada orang yang berbuat dolim kepada kita, kita balas dengan kedoliman? Boleh atau enggak, Bu? Boleh. Bukan enggak boleh, boleh. Itulah yang dimaksud dengan kisos. Nyawa dibayar dengan nyawa. Tangan dibayar dengan tangan, telinga dibayar dengan telinga, jari dibayar dengan jari. Ini kisos. Nah, masalahnya pada saat kita mengkisos, yang kita menuntut hak kita dari kezaliman yang kita dapatkan, bisakah kita membalasnya sesuai dengan kezaliman yang kita dapatkan? Ini hanya bisa ditegakkan di pengadilan. Karena pengadilan lah yang memutuskan. Potong-potong. Kalau ternyata dia tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan kesalahan, kemudian dia menganggap dia mendolimi, maka ini namanya menyebarkan mencemarkan nama baik. Sampai pada akhirnya pada akhirnya orang yang pada dasarnya dia tidak mendolimi dituduh menjadi orang yang mendolimi. Akan datang nanti masanya. Akan datang nanti masanya Allah akan mengkelompokkan ini orang-orang yang mendolimi dan ini orang-orang yang didolimi. Dan Allah akan selesaikan nanti pada hari kiamat ketika tidak dituntaskan di dunia. Dengan apa? Dengan pahala dan dosa. Maka ketika kita didolimi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita boleh balas. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Balasan keburukan semisalnya. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki keadaannya, maka pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlaku zalim. Nah, jadi dari ayat ini ada 3 hal. Yang pertama, boleh balas sesuai dengan kezaliman yang kita dapatkan. Yang kedua, dan ini yang terbaik, memaafkan. Dan yang ketiga, membalas dengan berlebih dari apa yang kita dapatkan. Dia balas nih, tapi ketika dia balas, dia emosi, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga pada akhirnya dialah yang berlaku zalim. Jadi ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, kalau ibu-ibu diejek sekali, maka boleh balas sekali. Dasar ibu hitam, boleh balas. Ya, balasnya apa? Dia lihat temannya, oh ini keriting, ya dasar keriting, PCA, ini berarti dia yang zalim. Sudah keriting, kemudian pesek lagi, kemudian caplang lagi. Ini namanya bully, ini namanya, Bu. Iya, karena apa? Menghina fisik. Yang fisik itu siapa yang menciptakan?
Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Maka lebih baik apa? Sabar, maafkan. Dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi hanya ada dua kelompok saja. Kelompok yang berada di atas kebenaran dan kelompok yang berada di atas kebatilan. Kelompok penghuni surga, kelompok penghuni neraka. Kelompok tauhid, kelompok syirik. Muslim dengan kafir. Hanya ada dua kelompok saja jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Apakah pada saat hari kiamat itu pangkat-pangkat, atribut, gelar akademik, identitas semuanya hilang? Semuanya sama dipandang Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika kita melaksanakan salat, siapapun kita, pada saat kita melaksanakan salat, apakah kedudukannya itu tinggi, apakah dia seorang penguasa, tetap ketika dia sujud, sujudnya di lantai. Gak ada bedanya. Yang punya pangkat dengan yang tidak punya pangkat, gak ada bedanya. Yang membedakan di antara orang-orang yang sujud adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, bukan dengan pangkatnya. Pangkat, kedudukan itu hanya fasilitas yang Allah berikan kepada seseorang. Apakah fasilitas itu mampu dimanfaatkannya untuk mendapatkan kebaikan, atau sebaliknya, dengan pangkat dan kedudukannya itu ternyata dia mengumpulkan dosa yang banyak. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bahasa aji mumpung punya kedudukan, aji mumpung punya kekuasaan, manfaatkan. Allah telah berikan amanah kepada kita, Allah telah berikan titipannya kepada kita, Allah pilih kita. Maka manfaatkan aji mumpungnya, manfaatkan untuk apa? Mendapatkan kemaslahatan yang banyak dari kedudukan itu. Dan kita sudah menyampaikan pada pertemuan sebelumnya, yang pertama, orang yang diberikan naungan pada hari kiamat itu bukan ahli ibadah, tapi siapa, Bu? Pemimpin yang adil. Dia manfaatkan kepemimpinannya untuk menegakkan keadilan. Mungkin dia bukan orang yang banyak sholat malam, mungkin dia bukan banyak hafalan Al-Qur'annya, tapi ketika Allah amanahkan dia memangku jabatan, dia berlaku adil. Dan pada hari kiamat semua atribut dilepas. Gelar-gelar nggak ada lagi di sana, gelar-gelar S1, S2. Mana yang S1 dikumpulkan S1? Nggak ada, Bu. Iya. Yang gelar S2 dikumpulkan S2. Yang gelar S3 dikumpulkan S3. Nggak ada seperti itu. Jadi gelar-gelar dunia ini nggak dibawa. Yang hanya berlaku mana penduduk surga, mana penduduk neraka, mana orang kafir, mana orang muslim, mana orang-orang yang zalim dan mana orang-orang yang dizalimi. Hanya itu saja jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya dikatakan hari kiamat itu adalah hari pembeda, yang membedakan dua kelompok, dan kita tidak tahu di posisi yang mana kita. Adakah di antara kita yang tahu, Bu, di mana posisi kita? Apakah kita penghuni surga, penghuni neraka? Tidak ada yang tahu. Tapi kita berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan penghuni surga. Ujung akhirnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, sudah tercatat. Apakah ada nama kita di sana? Allahu a'lam. Yang ada namanya adalah orang-orang yang memang sudah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama-namanya khusus. Adapun kita yang jauh masanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin dimasukkan ke dalam kelompoknya penghuni surga, maka syaratnya satu. Apa itu, Bu? Jadilah orang-orang yang bertakwa. Karena surga itu disiapkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Adakah orang-orang kaya, orang-orang miskin nanti pada hari kiamat dikumpulkan, dipisahkan? Ini yang kaya, ini yang miskin? Nggak ada. Semuanya ditinggalkan. Adapun kaya dan miskin itu hanya kedudukan di dunia. Ketika dia kaya bersyukur dan miskin bersabar, itu kedudukan. Sehingga dengan kekayaannya itu dia mendapatkan kedudukan yang tinggi,
dan dengan kesabarannya, dengan kemiskinannya, dan dia bersabar, dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sama-sama punya peluang, dan Allah Maha tahu kita posisinya di mana. Kalau kita mungkin kelompok kaum muslimin, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita termasuk ke dalam penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para umahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada ayat yang ke-18 Allah mengatakan, yauma yunfakhu fis sur fatatuna afwaja. Itu hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Naam. Kapan itu? Itu pada hari kiamat. Para umahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, para ulama berbeda pendapat berapa kali tiupan sangkakala itu terjadi. Ada yang mengatakan 3 kali dan ada yang mengatakan 2 kali. Nah, adapun yang paling kuat dari dalil yang ada ini 2 kali. Tiupan yang pertama ini tiupan mematikan seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Maka seluruh yang hidup di langit dan di bumi akan meninggal atau mati tatkala itu. Itu tatkala tiupan yang pertama, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan trompetnya, maka dia pun meniupkan trompet. Maka malaikat Israfil disebut dengan sahibul qarn. Sahibul qarn yaitu peniup trompet. Ketika Allah Subhanahu wa taala tiupkan trompet yang pertama, perintahkan untuk meniupkan trompet yang pertama, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah, semuanya mati. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika terjadinya kiamat dan ada manusia-manusia yang hidup pada saat itu dan dia mengalami kiamat, maka ini adalah seburuk-buruk manusia. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad? Inna min syirarin nas, sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk, man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, yang dia mendapatkan kiamat sementara pada saat itu dia masih hidup. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena orang-orang yang hidup ketika kiamat didatangkan adalah orang yang tidak punya iman lagi. Allah akan datangkan nanti angin yang berhembus bagaikan sutra, yang dia akan melewati dari bawah ketiak orang yang beriman walaupun hanya imannya sekecil biji sawi. Dan ketika dilewati orang-orang yang beriman ini walaupun imannya kecil, maka dia akan meninggal dunia. Dengan kata lain, ketika yang imannya kecil ini sudah diwafatkan oleh Allah, maka yang tinggal siapa, Bu? Orang-orang yang tidak ada lagi imannya. Makanya Nabi mengatakan, seburuk-buruk manusia yang hidup ketika kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terjadi kekacauan, sudah terjadi hancur semuanya, sudah tidak lagi adalah orang-orang yang mengingatkan, sudah tidak mengenal lagi Allah. Ka'bah sudah tidak didatangi lagi, Bu. Di mana Ka'bah itu sudah dihancurkan. Orang-orang sudah tidak peduli lagi. Orang-orang sudah tidak mau datang lagi ke Ka'bah. Kenapa? Karena sudah menyebarnya kemaksiatan pada saat itu. Dan pada saat itu juga Ka'bah dihancurkan. Sebelum Ka'bah itu dihancurkan, Bu, datang, Bu. Sebelum Ka'bah itu dihancurkan, datanglah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan untuk datang. Ya, jadikan
dalam doa kita ini kita termasuk orang-orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum dihancurkan, Bu. Ya, sebelum dihancurkan. Artinya sudah merajalelanya kerusakan di mana-mana. Dan yang tinggal pada saat itu adalah orang-orang yang rusak. Maka terjadilah kiamat. Tapi ketika masih ada orang-orang yang beriman, masih salat, Ka'bah masih didatangi, maka kiamat belum ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai semuanya habis, sampai semuanya rusak, maka Allah akan tegakkan hari kiamat. Inilah seburuk-buruk makhluk. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, tiupan pertama pun datang dan matilah mereka. Orang-orang yang rusak ini, orang-orang yang tidak beriman ini pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati semua. Yang di langit, malaikat-malaikat yang ada di langit, manusia-manusia jin yang ada di bumi, semuanya mati. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, thumma nufikha fihi ukhra. Lalu ditiupkan tiupan yang kedua, faidahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba manusia seluruhnya bangkit. Allah Subhanahu wa taala turunkan nanti air hujan. Allah turunkan air hujan, yang air hujan itu bagaikan sperma laki-laki yang membasahi tulang ekor. Semua jasad hancur kecuali tulang ekor. Dari sanalah Allah Subhanahu wa taala membasahi, maka bangkitlah mereka dari kuburan mereka masing-masing. Dan ketika mereka dibangkitkan sesuai dengan amal-amal mereka. Yang mati syahid, darahnya masih bercucuran, warnanya warna darah tapi baunya bau kasturi. Yang lagi ihram kemudian dia meninggal dunia dibangkitkan dalam kondisi dia bertalbiyah sesuai dengan amalan perbuatannya ketika dia meninggal dunia. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi kita SAW tidak menjelaskan berapa lama antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, hanya mengatakan 40. Apakah 40 hari, 40 jam, 40 bulan, 40 tahun, hanya dikatakan 40. Tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu 40 masanya. Allahu a'lam 40 apa yang dimaksud. Namun terjadi pada tiupan yang kedua ini semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, pada saat dibangkitkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fatatuna afwaja." Kalian akan datang kepada kami dalam keadaan berkelompok. Maksudnya apa? Setiap kaum itu bersama dengan nabi atau rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-71, "Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim." Hari di mana kami memanggil seluruh manusia dengan imamnya, dengan pemimpinnya. Siapa dia? Yaitu para nabi dan rasul. Jadi setiap kaum itu bersama dengan nabi dan rasulnya. Inilah yang dimaksud dengan datang dengan berkelompok-kelompok. Demikian para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Dan umat Rasulullah SAW yang paling banyak pada saat itu. Walaupun usia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu cenderung ringkas, cenderung pendek daripada umat-umat sebelumnya yang usianya lama dan panjang. Demikian para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dan kapan terjadinya tiupan yang pertama? Allahu a'lam. Gak ada yang tahu. Tapi yang namanya malaikat Israfil senantiasa matanya memandang ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita khawatirkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kiamat yang terjadi pada diri kita, karena kita tahu bahwasanya ini kiamat kubra ini akan lama. Ya, ini akan lama, tapi kiamat sugra itu sudah ada tanda-tandanya pada kita. Sudah nampak enggak, Bu, tanda-tanda kiamat sugra pada kita? Apa tandanya, Bu?
Hah? Uban. Ya, sudah beruban. Warna yang hitam jadi putih. Itu sudah ada tanda-tanda kiamat sughra. Tapi terkadang dia nggak mau lihat, Bu, akhirnya dicat. Ya, supaya dia merasa tidak takut, ya tanda-tanda kiamat itu tampak, dia cat. Ya boleh saja, sah-sah saja, tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah dia mengecat rambutnya. Namun seperti itulah kondisinya. Ya sudah tampak tanda-tanda yang tadinya bisa melihat dengan jelas, sudah mulai kabur. Ya, sudah nampak tanda-tanda keriput-keriput pada wajah, sudah semakin sulit untuk melakukan aktivitas yang di sana sudah ada tanda-tanda. Allah Subhanahu wa taala tampakkan pada diri kita tanda-tanda tersebut. Dan memang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti itu wajarlah. Ketika ibu-ibu reunian, ya sudah lama nggak ketemu nih. Reuni usianya 30 tahun misalnya. Biasanya ngomongnya apa, Bu? Ceritanya apa? Kalau reunian usia-usia 30 tahun, biasanya ceritanya apa? Anak berapa? Tinggal di mana? Kerjaannya apa? Reuni usia 40 tahun? Reuni usia 50 tahun? Sudah bagi-bagi resep obat. Ibu sakit apa, Bu? Iya, obatnya apa? Jadi ketemu sehat, Bu, sehat. Kok cerah kali, Bu? Iya, saya konsumsi ini. Sudah bagi-bagi resep. Ini sudah tanda-tanda, Bu. Nah, kalau usia 30, 40 kan masih tahu kita gimana anaknya, di mana sekolahnya. Kalau sudah mulai 40 tahun ke atas, 50 tahun, nah sudah tahulah bahasannya apa. Ibu seminggu sekali terapi kemana? Ya, check up kemana? Sudah itu bahasanya. Ya, artinya ini tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak seperti dulu lagi. Artinya ketika usia kita semakin berkurang, maka pertanyaannya adalah apakah modal kita semakin bertambah? Apakah bekal kita semakin bertambah? Itu yang jadi masalah. Karena kematian itu pasti. Allah akan datangkan. Tidak yang tua, yang muda, anak kecil, bahkan bayi. Semuanya sesuai dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Lan tamutal abdu hatta akhiru rizqin wala. Seorang hamba itu enggak akan mati sampai Allah sempurnakan rezekinya. Kalau sudah disempurnakan rezekinya oleh Allah, sudah Allah turunkan semuanya dari langit, maka habislah kesempatan dia untuk tinggal lagi di dunia ini. Tapi ketika masih ada rezekinya dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan masih bisa dia beraktivitas. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan satu persatu teman-teman kita sudah mulai meninggalkan kita. Dan tinggal giliran kita. Siapa yang lebih dulu? Ya, saya atau ibu-ibu? Kan tinggal seperti itu saja. Ya, apakah kita, apakah pengajarnya atau muridnya? Allah alam, hanya Allah yang tahu. Dan tugas kita hanya memaksimalkan modal yang Allah berikan hari ini berupa usia. Siapapun itu, maka hendaknya semuanya bersiap-siap. Sebagaimana malaikat Israfil senantiasa bersiap-siap untuk mendapatkan perintah dari Allah meniupkan trompet. Karena kematian itu tidak mengenal yang namanya tua dan muda. Ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut, kita bernyawa dan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hanya saja pertanyaannya adalah ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, bagaimana nama kita? Karena kita nanti akan dipanggil dengan nama-nama yang memang biasa dipanggil di dunia. Ketika malaikat bertanya kepada malaikat yang lainnya, pada saat ruh itu sudah dibalut dengan kain kafan, lalu diangkat ke atas langit, ruh siapa ini?
maka dia akan dipanggil dengan nama-nama yang terbaik yang memang biasa dipanggil di dunia. Karena jamaah ini dimuliakan oleh Allah, 30, 40, 50, 100 tahun nama kita sudah dilupakan. Nama kita sudah dilupakan. Siapa di antara kita yang ingat ya kakek buyut kita? Apa yang mereka sudah lakukan pada kita? Mungkin kita nggak jumpa dengan mereka. Apakah kita masih ingat? Generasi mungkin silsilah kita yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi orang-orang yang dilupakan. Maka yang tinggal adalah nama dan kebaikan-kebaikan yang mereka wariskan. Maka lihat para sahabat, para tabi'in, para ulama, nama mereka masih ada. Nasihat-nasihat mereka masih kita baca, masih kita amalkan. Jasad mereka sudah berada di dalam tanah, bahkan rata. Lalu bagaimana dengan kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Apakah keturunan kita nanti akan kenal dengan kita? Apa yang kita wariskan kepada mereka? Apa yang kita tinggalkan? Karena pada saat kita meninggal, kita hanya meninggalkan nama yang baik ataupun nama yang buruk. Lihat orang-orang yang durhaka, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Disebutkan namanya berulang-ulang. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman, namanya disebutkan. Karena apa? Karena mereka meninggalkan keburukan ketika mereka meninggal dunia. Begitu juga pada saat malaikat membawa, maka akan dipanggil dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum masa itu datang, maka hendaknya kita meninggalkan di dunia ini sesuatu yang baik pula. Dan kita berusaha memperkecil, meminimalisir keburukan-keburukan yang ada, walaupun kita nggak akan bisa menghilangkannya. Apakah ada di antara kita yang bisa menghilangkan keburukan? Tidak terjerum tidak jatuh ke dalam kesalahan, nggak ada. Karena Nabi kita SAW mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu bersalah. Setiap kita bersalah, dan kita adalah anak Adam. Kita adalah anak Adam, kita bersalah. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka bangkit. Tiba-tiba mereka bangkit seluruhnya. Demikian para umahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini fenomena yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Dan wajib kita imani. Wajib kita imani apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Karena Allah telah mendatangkan dalil dan Nabi telah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya. Dan ini di antara karakter orang-orang yang beriman, karakter orang-orang yang bertakwa, yang mereka beriman kepada perkara yang gaib. Dan hari kiamat ini perkara yang gaib, artinya kita nggak lihat, tapi akan terjadi. Kita percaya, iya. Kalau kita tidak mempercayainya, ini seperti orang-orang kafir yang tidak mempercayai akan adanya hari berbangkit. Dan pada akhirnya mereka menyesal ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para umahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Naam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu datang berkelompok-kelompok bersama dengan para nabi dan rasul. Dan kita akan dikumpulkan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah imam kita. Maka bagaimana jamaah agar kita bisa dikenal oleh imam kita, oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi hanya mengenal kita itu dari bekas wudu. Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Cahaya putih yang disebabkan bekas-bekas wudu yang kita ambil. Karena anggota-anggota yang kita basuh dengan air wudu nanti akan bercahaya, dan itulah tanda sebagai kita dikenal oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mengenal. Maka seorang mukmin yang dia tidak bertemu dengan Nabinya sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha nih
berusaha agar dikenal oleh Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Dia jaga wudu, dan tidaklah yang menjaga wudu itu kecuali orang-orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman, karena hanya orang yang beriman saja yang berwudu. Baik wudunya untuk sholat, untuk zikir, ya, untuk membaca Al-Quran, atau hanya sebatas untuk wudu saja dia. Karena itu sebagai pengenal dia antara dia dengan Nabinya SAW. Dan ingat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jauh hari sebelum Nabi kita SAW meninggal dunia, beliau sudah merindukan saudara-saudaranya. Jauh hari sebelum Nabi meninggal dunia, beliau sudah merindukan saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudara Rasulullah? Yang beriman kepada Nabi, namun mereka tidak bertemu dengan Nabi SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba." Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Ini fenomena pada hari kiamat. Walaupun ini juga terjadi ketika seorang meninggal dunia, maka ruh itu akan diperjalankan langit yang pertama, langit yang kedua, sampai langit yang ketujuh. Dan ini hanya berlaku bagi orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, ketika dia akan diperjalankan naik ke atas langit, ketika dimintakan pintu langit itu dibuka, maka tidak ada yang terbuka. Sulit untuk masuk dan menembusnya, bagaikan onta yang masuk ke dalam lubang jarum. Mustahil. Sehingga ruh orang-orang kafir ini dilemparkan dan diterbangkan oleh angin, disambar oleh burung, dan sampai pada akhirnya dimasukkan ke dalam barzakh bersama dengan jasadnya. Dan ini bentuk penghinaan, jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Sebelum dia dimasukkan ke dalam kubur, sebelum dia dikembalikan ke jasadnya di alam barzakh, ruhnya sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil dengan nama-nama terburuk sebagaimana panggilan-panggilan di dunia. Dan ketika digunakan kain kafan, maka keluarlah aroma-aroma yang busuk. Sehingga malaikat mengatakan, bau busuk siapa ini? Maka disebutlah dengan nama-nama terburuk, julukan-julukan dia di dunia. Dia pezina, dia perampok, dia pencuri, dia pecandu, dan seterusnya. Demikian para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adakah kita lihat pada saat sekarang ini langit yang ada pada kita, yaitu langit yang pertama, adakah kita lihat pintunya? Nggak ada. Dan kita nggak tahu yang mana yang langit. Boleh jadi yang kita lihat hanya sebatas awan. Karena jaraknya berapa, Bu? 500 tahun perjalanan. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Tapi ternyata perjalanan yang jauh ini dijadikan singkat untuk Nabi kita SAW pada saat Mi'raj. Di Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang pertama. Bertemu dengan siapa? Pada saat naik ke langit yang pertama, pintu langit pun dibuka, dan bertemu dengan siapa pada saat itu? Ketemu dengan siapa Nabi SAW di langit pertama, Bu? Nabi Adam. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bapaknya seluruh makhluk. Kemudian naik lagi, berjalan menuju langit yang kedua, bertemu dengan siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan Nabi Isa belum meninggal dunia.
Ya, Nabi Isa belum meninggal dunia. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya Nabi Isa itu di samping beliau seorang nabi, beliau juga disebut dengan seorang sahabat. Kenapa? Karena ketemu dengan Nabi. Karena syarat menjadi sahabat apa, Bu? Ketemu dengan Nabi. Dan Nabi Isa pada saat ketemu dengan Rasulullah hidup tidak? Keyakinan ahlu sunnah, Nabi Isa masih hidup, diangkat ke atas langit dan ketemu dengan Nabi SAW. Dan pada saat turun menjalankan syariat siapa? Rasulullah SAW. Nah, ketemu dengan Nabi Isa dan sepupunya Nabi Yahya. Ya, sepupunya Nabi Yahya, karena ibu mereka ini saudara kandung. Kemudian ketika naik ke langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan pada saat naik ke langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Pada saat naik ke langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan pada langit yang terakhir, langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tengah bersandar di mana? Baitul Ma'mur, masjidnya para malaikat. Nah, para ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, akan datang nanti masanya ketika pintu-pintu langit ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap langit itu tadi kita menyebutkan setiap langit itu ada nabinya. Dan di setiap langit itu ada malaikatnya. Nabi kita SAW mengatakan, "Inni ara ma la taraun." Aku melihat yang kalian enggak lihat. Nabi SAW diperlihatkan penduduk langit. Wa asma'u ma la tasma'un. Aku mendengar yang kalian tidak dengar. Atatis sama'u wa haqqalaha anta itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa alaihi malakun sajidun. Apa kata Nabi SAW? Langit terasa berat dan pantas bagi langit untuk terasa berat. Tidak ada satu tempat seukuran 4 jari, kata Nabi, di langit nih, seukuran 4 jari di langit, kecuali ada malaikat yang sujud di atasnya. Bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Iya, langit yang begitu luas, dan ternyata di atas langit pertama, kedua sampai ketujuh, 4 ruas jari di sana ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terasa berat langit. Namun nanti pada hari kiamat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka pintu-pintu langit ini akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari pintu-pintu itu malaikat pun turun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-25? Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Kelompok kaum muslimin. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita termasuk ke dalam penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Pada ayat yang ke-18 Allah mengatakan, Yauma yunfakhu fis sur fatatuna afwaja. Itu hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Nah, kapan itu? Itu pada hari kiamat. Para ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, para ulama berbeda pendapat berapa kali tiupan sangkakala itu terjadi. Ada yang mengatakan 3 kali dan ada yang mengatakan 2 kali. Nah, adapun yang paling kuat dari dalil yang ada ini 2 kali. Tiupan yang pertama ini tiupan mematikan seluruh makhluk.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Maka seluruh yang hidup di langit dan di bumi akan meninggal atau mati tatkala itu. Itu tatkala tiupan yang pertama, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan trompetnya, maka dia pun meniupkan trompet. Maka malaikat Israfil disebut dengan sahibul qarn. Sahibul qarn yaitu peniup trompet. Ketika Allah Subhanahu wa taala tiupkan trompet yang pertama, perintahkan untuk meniupkan trompet yang pertama, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah, semuanya mati. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika terjadinya kiamat dan ada manusia-manusia yang hidup pada saat itu dan dia mengalami kiamat, maka ini adalah seburuk-buruk manusia. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad? Inna min syirarin nas, sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk, man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, yang dia mendapatkan kiamat sementara pada saat itu dia masih hidup. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena orang-orang yang hidup ketika kiamat didatangkan adalah orang yang tidak punya iman lagi. Allah akan datangkan nanti angin yang berhembus bagaikan sutra, yang dia akan melewati dari bawah ketiak orang yang beriman walaupun hanya imannya sekecil biji sawi. Dan ketika dilewati orang-orang yang beriman ini walaupun imannya kecil, maka dia akan meninggal dunia. Dengan kata lain, ketika yang imannya kecil ini sudah diwafatkan oleh Allah, maka yang tinggal siapa, Bu? Orang-orang yang tidak ada lagi imannya. Makanya Nabi mengatakan, seburuk-buruk manusia yang hidup ketika kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terjadi kekacauan, sudah terjadi hancur semuanya, sudah tidak lagi adalah orang-orang yang mengingatkan, sudah tidak mengenal lagi Allah. Ka'bah sudah tidak didatangi lagi, Bu. Di mana Ka'bah itu sudah dihancurkan. Orang-orang sudah tidak peduli lagi. Orang-orang sudah tidak mau datang lagi ke Ka'bah. Kenapa? Karena sudah menyebarnya kemaksiatan pada saat itu. Dan pada saat itu juga Ka'bah dihancurkan. Sebelum Ka'bah itu dihancurkan, Bu, datang, Bu. Sebelum Ka'bah itu dihancurkan, datanglah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan untuk datang. Ya, jadikan dalam doa kita ini kita termasuk orang-orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum dihancurkan, Bu. Ya, sebelum dihancurkan. Artinya sudah merajalelanya kerusakan di mana-mana. Dan yang tinggal pada saat itu adalah orang-orang yang rusak. Maka terjadilah kiamat. Tapi ketika masih ada orang-orang yang beriman, masih salat, Ka'bah masih didatangi, maka kiamat belum ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai semuanya habis, sampai semuanya rusak, maka Allah akan tegakkan hari kiamat. Inilah seburuk-buruk makhluk. Para ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, tiupan pertama pun datang dan matilah mereka. Orang-orang yang rusak ini, orang-orang yang tidak beriman ini pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati semua. Yang di langit, malaikat-malaikat yang ada di langit, manusia-manusia jin yang ada di bumi, semuanya mati. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra."
Lalu ditiupkan tiupan yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba manusia seluruhnya bangkit. Allah Subhanahu wa taala turunkan nanti air hujan. Allah turunkan air hujan, yang air hujan itu bagaikan sperma laki-laki yang membasahi tulang ekor. Semua jasad hancur kecuali tulang ekor. Dari sanalah Allah Subhanahu wa taala membasahi, maka bangkitlah mereka dari kuburan mereka masing-masing. Dan ketika mereka dibangkitkan sesuai dengan amal-amal mereka. Yang mati syahid, darahnya masih bercucuran, warnanya warna darah tapi baunya bau kasturi. Yang lagi ihram kemudian dia meninggal dunia dibangkitkan dalam kondisi dia bertalbiyah sesuai dengan amalan perbuatannya ketika dia meninggal dunia. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi kita SAW tidak menjelaskan berapa lama antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, hanya mengatakan 40. Apakah 40 hari, 40 jam, 40 bulan, 40 tahun, hanya dikatakan 40. Tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu 40 masanya. Allahu a'lam 40 apa yang dimaksud. Namun terjadi pada tiupan yang kedua ini semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, pada saat dibangkitkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fatatuna afwaja." Kalian akan datang kepada kami dalam keadaan berkelompok. Maksudnya apa? Setiap kaum itu bersama dengan nabi atau rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-71, "Yauma nad'u kulla unasim biimamihim." Hari di mana kami memanggil seluruh manusia dengan imamnya, dengan pemimpinnya. Siapa dia? Yaitu para nabi dan rasul. Jadi setiap kaum itu bersama dengan nabi dan rasulnya. Inilah yang dimaksud dengan datang dengan berkelompok-kelompok. Demikian para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Dan umat Rasulullah SAW yang paling banyak pada saat itu. Walaupun usia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu cenderung ringkas, cenderung pendek daripada umat-umat sebelumnya yang usianya lama dan panjang. Demikian para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dan kapan terjadinya tiupan yang pertama? Allah alam. Gak ada yang tahu. Tapi yang namanya malaikat Israfil senantiasa matanya memandang ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita khawatirkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kiamat yang terjadi pada diri kita, karena kita tahu bahwasanya ini kiamat kubra ini akan lama. Ya, ini akan lama, tapi kiamat sugra itu sudah ada tanda-tandanya pada kita. Sudah nampak nggak Bu tanda-tanda kiamat sugra pada kita? Apa tandanya Bu? Uban. Ya, sudah beruban. Warna yang hitam jadi putih. Itu sudah ada tanda-tanda kiamat sugra. Tapi terkadang dia nggak mau lihat Bu, akhirnya dicet. Ya, supaya dia merasa tidak takut. Ya, tanda-tanda kiamat itu tampak, dia chat. Ya boleh saja, sah-sah saja, tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah dia mengecat rambutnya. Namun seperti itulah kondisinya. Ya sudah tampak tanda-tanda yang tadinya bisa melihat dengan jelas, sudah mulai kabur. Ya, sudah nampak tanda-tanda keriput-keriput pada wajah, sudah semakin sulit untuk melakukan aktivitas yang di sana sudah ada tanda-tanda. Allah Subhanahu wa taala tampakkan pada diri kita tanda-tanda tersebut. Dan memang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti itu wajarlah. Ketika ibu-ibu reunian, ya sudah lama nggak ketemu nih. Reuni usianya 30 tahun misalnya. Biasanya ngomongnya apa Bu? Ceritanya apa?
Kalau reunian usia-usia 30 tahun, biasanya ceritanya apa? Anak berapa? Tinggal di mana? Kerjaannya apa? Reuni usia 40 tahun? Reuni usia 50 tahun? Sudah bagi-bagi resep obat. Ibu sakit apa, Bu? Iya, obatnya apa? Jadi ketemu sehat, Bu, sehat. Kok cerah kali, Bu? Iya, saya konsumsi ini. Sudah bagi-bagi resep. Ini sudah tanda-tanda, Bu. Nah, kalau usia 30, 40 kan masih tahu kita gimana anaknya, di mana sekolahnya. Kalau sudah mulai 40 tahun ke atas, 50 tahun, nah sudah tahulah bahasannya apa. Ibu seminggu sekali terapi kemana? Ya, check up kemana? Sudah itu bahasanya. Ya, artinya ini tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak seperti dulu lagi. Artinya ketika usia kita semakin berkurang, maka pertanyaannya adalah apakah modal kita semakin bertambah? Apakah bekal kita semakin bertambah? Itu yang jadi masalah. Karena kematian itu pasti. Allah akan datangkan. Tidak yang tua, yang muda, anak kecil, bahkan bayi. Semuanya sesuai dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Lan tamutal abdu hatta akhiru rizkin wala. Seorang hamba itu enggak akan mati sampai Allah sempurnakan rezekinya. Kalau sudah disempurnakan rezekinya oleh Allah, sudah Allah turunkan semuanya dari langit, maka habislah kesempatan dia untuk tinggal lagi di dunia ini. Tapi ketika masih ada rezekinya dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan masih bisa dia beraktivitas. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan satu persatu teman-teman kita sudah mulai meninggalkan kita. Dan tinggal giliran kita. Siapa yang lebih dulu? Ya, saya atau ibu-ibu? Kan tinggal seperti itu saja. Ya, apakah kita, apakah pengajarnya atau muridnya? Allah alam, hanya Allah yang tahu. Dan tugas kita hanya memaksimalkan modal yang Allah berikan hari ini berupa usia. Siapapun itu, maka hendaknya semuanya bersiap-siap. Sebagaimana malaikat Israfil senantiasa bersiap-siap untuk mendapatkan perintah dari Allah meniupkan trompet. Karena kematian itu tidak mengenal yang namanya tua dan muda. Ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut, kita bernyawa dan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hanya saja pertanyaannya adalah ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, bagaimana nama kita? Karena kita nanti akan dipanggil dengan nama-nama yang memang biasa dipanggil di dunia. Ketika malaikat bertanya kepada malaikat yang lainnya, pada saat ruh itu sudah dibalut dengan kain kafan, lalu diangkat ke atas langit, ruh siapa ini? Maka dia akan dipanggil dengan nama-nama yang terbaik yang memang biasa dipanggil di dunia. Karena jemaah ini dimuliakan oleh Allah, 30, 40, 50, 100 tahun nama kita sudah dilupakan. Nama kita sudah dilupakan. Siapa di antara kita yang ingat ya kakek buyut kita? Apa yang mereka sudah lakukan pada kita? Mungkin kita nggak jumpa dengan mereka. Apakah kita masih ingat? Generasi mungkin silsilah kita yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi orang-orang yang dilupakan. Maka yang tinggal adalah nama dan kebaikan-kebaikan yang mereka wariskan. Maka lihat para sahabat, para tabi'in, para ulama, nama mereka masih ada. Nasihat-nasihat mereka masih kita baca, masih kita amalkan. Jasad mereka sudah berada di dalam tanah, bahkan rata. Lalu bagaimana dengan kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Apakah keturunan kita nanti akan kenal dengan kita? Apa yang kita wariskan kepada mereka? Apa yang kita tinggalkan? Karena pada saat kita meninggal, kita hanya meninggalkan nama yang baik ataupun nama yang buruk.
Lihat orang-orang yang durhaka, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Disebutkan namanya berulang-ulang. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman, namanya disebutkan. Karena apa? Karena mereka meninggalkan keburukan ketika mereka meninggal dunia. Begitu juga pada saat malaikat membawa, maka akan dipanggil dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum masa itu datang, maka hendaknya kita meninggalkan di dunia ini sesuatu yang baik pula. Dan kita berusaha memperkecil, meminimalisir keburukan-keburukan yang ada, walaupun kita nggak akan bisa menghilangkannya. Apakah ada di antara kita yang bisa menghilangkan keburukan? Tidak terjerum tidak jatuh ke dalam kesalahan? Nggak ada. Karena Nabi kita SAW mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu bersalah. Setiap kita bersalah, dan kita adalah anak Adam. Kita adalah anak Adam, kita bersalah. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka bangkit. Tiba-tiba mereka bangkit seluruhnya. Demikian para umahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini fenomena yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Dan wajib kita imani. Wajib kita imani apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, karena Allah telah mendatangkan dalil dan Nabi telah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya. Dan ini di antara karakter orang-orang yang beriman, karakter orang-orang yang bertakwa, yang mereka beriman kepada perkara yang gaib. Dan hari kiamat ini perkara yang gaib, artinya kita nggak lihat, tapi akan terjadi. Kita percaya, iya. Kalau kita tidak mempercayainya, ini seperti orang-orang kafir yang tidak mempercayai akan adanya hari berbangkit. Dan pada akhirnya mereka menyesal ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para umahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu datang berkelompok-kelompok bersama dengan para nabi dan rasul. Dan kita akan dikumpulkan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah imam kita. Maka bagaimana jamaah agar kita bisa dikenal oleh imam kita, oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi hanya mengenal kita itu dari bekas wudu. Uran muhajjalina min atharil wudu. Cahaya putih yang disebabkan bekas-bekas wudu yang kita ambil. Karena anggota-anggota yang kita basuh dengan air wudu nanti akan bercahaya, dan itulah tanda sebagai kita dikenal oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mengenal. Maka seorang mukmin yang dia tidak bertemu dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha agar dikenal oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Dia jaga wudu, dan tidaklah yang menjaga wudu itu kecuali orang-orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman, karena hanya orang yang beriman saja yang berwudu. Baik wudunya untuk sholat, untuk zikir, ya, untuk membaca Al-Quran, atau hanya sebatas untuk wudu saja dia. Karena itu sebagai pengenal dia antara dia dengan Nabinya SAW. Dan ingat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jauh hari sebelum Nabi kita SAW meninggal dunia, beliau sudah merindukan saudara-saudaranya. Jauh hari sebelum Nabi meninggal dunia, beliau sudah merindukan saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudara Rasulullah? Yang beriman kepada Nabi, namun mereka tidak bertemu dengan Nabi SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Para umahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Ini fenomena pada hari kiamat. Walaupun ini juga terjadi ketika seorang meninggal dunia, maka ruh itu akan diperjalankan langit yang pertama, langit yang kedua, sampai langit yang ketujuh. Dan ini hanya berlaku bagi orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, ketika dia akan diperjalankan naik ke atas langit, ketika dimintakan pintu langit itu dibuka, maka tidak ada yang terbuka. Sulit untuk masuk dan menembusnya, bagaikan onta yang masuk ke dalam lubang jarum. Mustahil. Sehingga ruh orang-orang kafir ini dilemparkan dan diterbangkan oleh angin, disambar oleh burung, dan sampai pada akhirnya dimasukkan ke dalam barzakh bersama dengan jasadnya. Dan ini bentuk penghinaan, jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Sebelum dia dimasukkan ke dalam kubur, sebelum dia dikembalikan ke jasadnya di alam barzakh, ruhnya sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil dengan nama-nama terburuk sebagaimana panggilan-panggilan di dunia. Dan ketika digunakan kain kafan, maka keluarlah aroma-aroma yang busuk. Sehingga malaikat mengatakan, bau busuk siapa ini? Maka disebutlah dengan nama-nama terburuk, julukan-julukan dia di dunia. Dia pezina, dia perampok, dia pencuri, dia pecandu, dan seterusnya. Demikian para umahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Adakah kita lihat pada saat sekarang ini langit yang ada pada kita, yaitu langit yang pertama, adakah kita lihat pintunya? Nggak ada. Dan kita nggak tahu yang mana yang langit. Boleh jadi yang kita lihat hanya sebatas awan. Karena jaraknya berapa, Bu? 500 tahun perjalanan. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Tapi ternyata perjalanan yang jauh ini dijadikan singkat untuk Nabi kita SAW pada saat Mi'raj. Di Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang pertama. Bertemu dengan siapa? Pada saat naik ke langit yang pertama, pintu langit pun dibuka, dan bertemu dengan siapa pada saat itu? Ketemu dengan siapa Nabi SAW di langit pertama, Bu? Nabi Adam. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bapaknya seluruh makhluk. Kemudian naik lagi, berjalan menuju langit yang kedua, bertemu dengan siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan Nabi Isa belum meninggal dunia. Ya, Nabi Isa belum meninggal dunia. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya Nabi Isa itu di samping beliau seorang nabi, beliau juga disebut dengan seorang sahabat. Kenapa? Karena ketemu dengan Nabi. Karena syarat menjadi sahabat apa, Bu? Ketemu dengan Nabi. Dan Nabi Isa pada saat ketemu dengan Rasulullah hidup tidak? Keyakinan ahlu sunnah, Nabi Isa masih hidup, diangkat ke atas langit, dan ketemu dengan Nabi SAW. Dan pada saat turun menjalankan syariat siapa? Rasulullah SAW. Nah, ketemu dengan Nabi Isa dan sepupunya Nabi Yahya. Sepupunya Nabi Yahya, karena ibu mereka ini saudara kandung. Kemudian ketika naik ke langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan pada saat naik ke langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Pada saat naik ke langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Yang keenam
bertemu dengan Nabi Musa, dan pada langit yang terakhir, langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tengah bersandar di mana? Baitul Ma'mur, masjidnya para malaikat. Nah, para ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, akan datang nanti masanya ketika pintu-pintu langit ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap langit itu, tadi kita menyebutkan setiap langit itu ada nabinya. Dan di setiap langit itu ada malaikatnya. Nabi kita SAW mengatakan, "Inni ara ma la taraun." Aku melihat yang kalian enggak lihat. Nabi SAW diperlihatkan penduduk langit. Wa asma'u ma la tasma'un. Aku mendengar yang kalian tidak dengar. Atatis sama'u wa haqqalaha anta itta. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa alaihi malakun sajidun. Apa kata Nabi SAW? Langit terasa berat, dan pantas bagi langit untuk terasa berat. Tidak ada satu tempat seukuran 4 jari, kata Nabi, di langit nih, seukuran 4 jari di langit, kecuali ada malaikat yang sujud di atasnya. Bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, langit yang begitu luas, dan ternyata di atas langit pertama, kedua, sampai ketujuh, 4 ruas jari di sana ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terasa berat langit. Namun nanti pada hari kiamat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka pintu-pintu langit ini akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari pintu-pintu itu malaikat pun turun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-25? Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila.